Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tobiin Abdul Muluk dari kelas 2 MPIA dengan NIM 2481090014. Video ini sebagai syarat untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Metode Studi Islam yang diampu oleh Bapak Durtam Sayyidi SAG MPDI. Saya akan menerangkan tentang keimanan akidah Islam. Pengertian akidah atau iman, menurut bahasa, akidah adalah berasal dari bahasa Arab yang berkata dari aqoda yaqidu aqdan, aqidatan yang berarti simpulan, ikatan perjanjian, dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi akidah berarti keyakinan. Menurut Haroen, akidah yang berasal dari aqoda itu berarti mengikat atau membukhul, menyimpulkan, mengkokohkan, atau menjanjikan. Iman menurut bahasa adalah percaya dan membenarkan, sedangkan menurut istilah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan anggota badan. Ada juga materi konsep ketuhanan dalam Islam. Konsep ketuhanan dalam Islam itu merupakan konsep yang sentral dan ajaran kepercayaan Islam. Hal ini mengacu pada keyakinan umat muslim kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya, mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ada Tuhan menurut agama-agama wahyu. Dalam bahasa Arab, kata Rob memiliki tiga unsur, yaitu menciptakan, memiliki, dan mengatur. Maksudnya Rob adalah yang menciptakan, yang memiliki, dan juga yang mengatur atau sesuatu. Dan juga ada kata ilah yang artinya disembah atau sesembahan, sesuatu yang disembah, sesuatu yang dipentingkan oleh manusia. Sedemikian rupa sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai olehnya. Bisa siapa saja atau apa saja, bisa Rob yang sebenarnya dalam artian Allah, bisa juga makhluk-makhluk ciptaan Allah. Pembagian tauhid ada juga materi yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid ini ialah mempercayai bahwa pencipta alam semesta ini adalah esa, tiada sekutu baginya. Yang kedua ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ialah tauhid yang mengarahkan seseorang muslim untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Yang ketiga itu ada tauhid asma wa sifat. Yaitu tauhid asma wa sifat adalah dengan mempercayai bahwa hanya Allah lah yang mempunyai asma dan sifat-sifat yang sempurna. Ada yang selanjutnya materi pembuktian eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu menggunakan pendekatan fenomenologi. Nah, fenomenologi itu pendekatan disampaikan oleh Said Hawa dalam buku Allah wa Jalaluhu. Pendekatan fenomenologis adalah pembuktian tentang keberadaan Tuhan dengan mengacu kepada rahasia-rahasia fenomena yang terjadi di alam semesta. Selanjutnya ada pembuktian eksistensi Allah. Menurut Said juga ada 4 fenomena yang dapat dijadikan dalil akan keberadaan Tuhan. Yang pertama, fenomena hudusnya alam. Jadi hudusnya alam itu dahulu, alam itu baru. Hudus artinya sesuatu yang baru, itu ada yang menciptakan. Yang menciptakan itulah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu ada fenomena irodah, kehendak, di mana semua yang terjadi di dalam dunia ini atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada fenomena hidup manusia, hidup alam, semua itu adalah kehendak Allah. Yang keempat adalah fenomena istajabah doa. Jadi semua doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk eksistensi keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada pemurnian dan kiat-kiat pemeliharaan akidah. Menurut beberapa kiat dalam pemeliharaan akidah, yang pertama itu adalah menambah dan memperdalam ilmu. Jadi memperdalam ilmu pengetahuan, belajar, menghafal, dan lain sebagainya, itu adalah kiat-kiat pemeliharaan akidah. Yang kedua ada membiasakan amal soleh seperti sholat,
zakat, puasa yang rukun Islam yang rukun Islamnya aja. Artinya yang pokok itu rukun iman. Yang selanjutnya itu adalah menghindari ajaran yang menyimpang. Yang keempat, mempelajari kitab-kitab klasik, artinya kitab-kitab yang ditulis ataupun yang dikarang oleh para ulama, para alim terdahulu yang memberikan pengetahuan-pengetahuan melalui kitab-kitab. Berdasarkan telaah terhadap kitab Bonang, ada beberapa metode pengajaran akidah yang bisa menjadi kiat-kiat pemeliharaan. Bisa dirumuskan, yang pertama itu metode cerita, seperti yang dilakukan oleh para aulia terdahulu yang menggunakan metode cerita bagaimana perjalanan Nabi Muhammad, cerita bagaimana perjalanan para sahabat dalam memperjuangkan akidah Islam. Nah, itu bisa dijadikan kiat-kiat ajaran akidah di masa sekarang. Yang kedua itu ada metode taghrib, memotivasi, atau tarhib, memberi ancaman, artinya memotivasi para umat untuk lebih menkokohkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memberikan ancaman kepada para siapapun yang melanggar dan juga mengingkari ajaran-ajaran agama Islam akan mendapatkan dosa dan lain sebagainya, imbalan-imbalan yang setimpal. Yang ketiga itu ada metode keteladanan. Nah, metode ini kita menggunakan suatu tokoh figur, seseorang yang memiliki keimanan yang kokoh, memiliki kepribadian yang bagus, akidah yang bagus sebagai metode atau kiat-kiat pembelajaran kita untuk memperdalam akidah. Jadi kesimpulannya, yang pertama itu adalah akidah adalah keyakinan yang dianut oleh setiap manusia terhadap sesuatu hal yang menjadi dasar aktivitas. Jadi akidah itu adalah dasar daripada aktivitas diri kita. Yang biasa kita sebut adalah nilai-nilai agama Islam. Jadi apapun nilai di dalam agama Islam itu menjadi dasar daripada perilaku keseharian kita, seperti saling memaafkan, saling menasehati. Itu adalah akidah-akidah agama Islam. Kata Rob memiliki 3 unsur, yaitu yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur. Berbeda dengan ilah yang artinya disembah atau sesembahan. Jadi konsep ketuhanan secara dalam Islam itu ada 2 pengertian. Yang pertama itu pengertian Rob, yang hal tersebut itu berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti yang menciptakan, yang memelihara, yang menjaga. Jadi Rob atau Tuhan itu adalah yang menciptakan diri kita, yang memelihara diri kita, dan yang menjaga diri kita. Yang kedua itu adalah ilah. Ilah itu seseorang atau sesuatu yang menjadi sesembahan, yang dipentingkan, yang diutamakan, itu adalah ilah. Nah, makanya ketika kita mementingkan sesuatu itu adalah ilah, itu adalah Tuhan. Makanya perlu kita untuk mentadaburi diri kita itu menyembah atau kita itu mementingkan siapa dan apa di dunia ini. Ya, mungkin cukup sekian penyampaian atau penjelasan materi terkait dengan keimanan akidah Islam. Saya sebagai kelompok 6 melakukan video ini sebagai syarat ujian akhir semester 2 mata kuliah metode studi Islam yang diampu oleh Bapak Durtam Sayyidi SAG MPDI. Terima kasih kepada Bapak Durtam yang telah memberikan bimbingan selama 1 semester ke depan. Semoga apa yang didapat, ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran, bisa bermanfaat untuk kehidupan, untuk kegiatan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.